Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Steakom University Semarang. Topik saya pada siang ini adalah Securing Your Business Data with Blockchain, a New Era of Cybersecurity. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Jerry Haikal. Saya faculty member di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, FACE ya, MM Bakri University. Saya di Prodi MM, kemudian saya juga CEO dan founder dari PT G2 Data Indonesia, sebuah consulting and analytics company. Kemudian sebelumnya saya Director of Data Science di Visa, Director of Data Science di Nielsen, dan Assistant Vice President untuk Advanced Analytics di Bank Mandiri. Kebetulan saya baru jadi dosen, baru beberapa tahun ini lah jadi dosen, bertemu dengan Bapak Ibu semua. Nah, saat ini terjadi beberapa, memulai topik ini, saya mulai dengan beberapa fenomena yang saat ini terjadi di dalam bisnis ya, di mana saat ini banyak sekali terjadi reputational damage yang terjadi di bisnis di Indonesia. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan bisnis, membuat bisnis, kita perlu melihat kondisi fenomena yang ada saat ini, di mana di tahun 2020 misalkan itu Tokopedia dia sudah data bocor itu 91 juta users. Ini mengganggu reputasi Tokopedia sebagai unicorn terbesar di Indonesia. Kemudian diikuti juga oleh Bineka, marketplace Bineka yang datanya bocor 1,2 juta. Ya. Ini kita dalam melakukan bisnis kita perlu menyadari hal ini dan untuk bisa mengantisipasi apa saja yang perlu dilakukan agar tidak terjadi ini. Dan baru-baru ini di 2023 Bank BSI juga datanya bocor ya, data employee, data customer, 15 juta customer bocor, dan internal datanya 1,5 tera hilang, dihack oleh hackers. Dan bahkan yang terjadi saat ini malah juga pusat data nasional kita juga terkena ransomware attack, semua data di encrypt, jadi tidak bisa akses ke data kita sendiri, di mana government juga menolak untuk membayar 8 juta US dollar kepada ransom attack tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya data security ketika kita ingin membangun bisnis. Jangan sampai kerja keras kita kemudian data habis di-encrypt oleh hacker di luar sana. Nah, sesuai dengan topik, jadi untuk mengatasi data security ini sebagai salah satu alternatifnya yaitu adalah penggunaan blockchain, di mana saat ini blockchain ini sudah mulai dipergunakan. Dari sisi keuangan, Bank Indonesia sudah mulai mengadopsi blockchain untuk meningkatkan efisiensi di dalam clearing dan settlement. Kemudian dari sisi logistik, ya, perusahaan-perusahaan logistik juga sudah mulai menerapkan blockchain, di mana informasi terhadap penjualan itu direcord secara real time, sehingga delivery atau pengantaran material, pengantaran barang itu sudah direcord secara real time dan para user bisa track dan verify delivery statusnya mereka menggunakan blockchain. Kemudian dari sisi government juga ada wacana sekarang untuk menggunakan blockchain terhadap electronic voting system untuk pilpres, pilkada, ya, sehingga kita bisa memperbaiki kepada integritas, jangan sampai terjadi isu-isu yang merugikan pemerintah. Jadi dengan menggunakan blockchain, everybody can follow. Di dalam kreatif industri juga blockchain sekarang mulai digunakan untuk mengensure copyright,
ya, terhadap lagu-lagu gitu ya, untuk membayar royalti kepada penulis lagu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan blockchain ini? Nah, blockchain itu basically adalah sebuah database yang sifatnya terdistribusi dan di-share ya, kepada beberapa pihak yang di dalam komunitas. Ya. Apa yang menjadi key benefits yaitu adanya desentralisasi dari data. Jangan sampai terjadi kayak kasus PDN di mana data cuma centralized ya. Ketika di-encrypt tidak ada data lain yang mengcover gitu. Nah, jadi kita bisa decentralize data kita kepada all members ya, all members dari blockchain yang sama-sama bertanggung jawab untuk kita enforcing and approving all the transaction. Kemudian semua transaksi itu juga terrekord secara transparan di dalam distributed ledger. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, semua transaksi yang dilakukan itu juga terdistribusi kepada ledger-ledger lain. Ya, sehingga informasi yang terjadi itu ada di tempat lain, di blok-blok yang lain. Dan semua transaksi di blockchain itu terverifikasi oleh para member yang ada di dalam network. Sehingga kalau terjadi ada upaya fraud atau upaya untuk merubah data, dia tidak bisa merubah karena blok-blok yang lain juga harus dirubah. Dan dia tidak mungkin bisa merubah semua blok di semua komunitas, di komunitas Bapak Ibu. Ya. Nah, how does it works? Itu jadi transaksi itu adalah seperti sebuah blok yang kemudian blok ini di-share kepada semua network, yang kemudian semua network itu ketika terjadi transaksi mereka akan verify dan kemudian ketika datanya bertambah maka akan terbentuk blok-blok baru yang mana blok-blok tersebut disambungkan dengan chain, maka itu disebut dengan blockchain. Di Indonesia, the first step towards this disruption has been already initiated by central bank. Nah, beberapa use case dari blockchain itu bisa banyak sekali. Ada yang berupa smart contract, ya, ada yang encrypted metadata, ada protected communication, next gen know your customer, data integrity. Ini semua merupakan use case dari blockchain. Nah, workflow-nya yaitu yang kurang lebih sama yang tadi ya, bahwasanya blok-blok semua data itu ada data storage itu berupa blok, ya. Kemudian setiap blok itu didistribusikan ke semua network. Kemudian pertambahan data, juga merupakan pertambahan blok, dan data-data itu kemudian disambungkan dengan chain. Ya. Kemudian ada juga nodes, ya, adalah komputer yang berpartisipasi di dalam network tersebut. Kalau ini adalah demo blockchain-nya ya. Jadi kalau saya sebentar saya share screen ini. Sebentar semua share screen. Saya ada waktu nggak ini? Share screen itu. Oh, oke. Share-nya cuma satu layar ya. Saya stop sharing. Oh, nggak apa deh. Jadi di dalam blockchain ini dia akan terdapat hash di sini. Kalau terjadi perubahan di dalam data itu maka sebentar untuk blockchain ini dia dianggap benar apabila hash awalnya itu adalah 04 kali. Kalau dia data berubah maka dia hashnya akan berubah dan itu akan menandakan bahwa terjadi intercept di dalam data atau terjadi perubahan data yang mana itu akan menggagalkan semua transaksi. Jadi itu konsep di dalam menggunakan blockchain. Nah,
Kemudian salah satu contoh berikutnya adalah juga smart contract. Smart contract ini merupakan computerized transaction protocol, semacam transaction protocol yang bisa mengeksekut sebuah kontrak. Ya. Di objektif dari smart contract ini adalah untuk bisa satisfy semua contractual condition. Ya, apakah itu berupa pembayaran, asuransi, dan sebagainya. Di mana smart contract ini dia bisa meminimalisir kepada semua serangan-serangan, karena everybody knows the contract gitu ya. Nah, karena kita menggunakan blockchain di dalam smart contract ini. Nah, di dalam kaitannya dengan kewirausahaan kita, smart contract ini the potential merupakan kemampuan kita untuk bisa mengimplementasikan smart contract ini adalah di dalam kegiatan buying and selling di dalam e-commerce. Di mana seller dan buyer not have to meet in the person to carry out the online e-commerce buying and selling transaction. Misalkan contohnya seperti ada kalau kita mau beli tiket pesawat, kemudian ada si Raisel ini dia mau beli tiket pesawat, kemudian dia beli asuransi keterlambatan gitu ya. Maka kalau dia menggunakan smart contract, begitu pesawatnya dia delay, itu smart contract-nya dia langsung otomatis langsung mengkredit denda terhadap keterlambatan tersebut. Jadi smart contract ini menjamin Anda terhadap sebuah transaksi ya, menggunakan blockchain. Jadi kalau misalkan terjadi diskrepensi, maka itu secara otomatis akan dilakukan pembayaran kepada Anda. Nah, di dalam smart contract ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan Ethereum ya. Ethereum smart contract. Jadi ini ke depan ini akan banyak sekali kebutuhan di dalam digital business, bahwasanya kemampuan ini sangat diperlukan ke depannya. Permisi, waktunya 2 menit lagi, Pak. Oke. Nah, apa saja yang menjadi advantages dari smart contract? Yaitu tidak diperlukannya intermediary. Anda cukup mengeksekut ketika sudah di dalam smart contract, maka itu akan dieksekut dengan pihak ketiga, dan semuanya terjadi secara otomasi dengan kecepatan tinggi ya. Datanya juga aman dan semua akurat berdasarkan requirement yang ada di dalam smart contract tersebut ya. Jadi ini merupakan kebutuhan di masa depan. Saat ini belum begitu banyak yang menggunakan. Ini menjadi kesempatan kita untuk menguasai disruptif teknologi ini sejak awal agar tidak gumun nanti di masa depan. Demikian materi saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferry atas pemaparannya terkait securing your audiens yang ada di ruang Zoom maupun di ruang live YouTube. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom yang sudah tersedia. Selanjutnya, ya, ini pemaparan materi narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Aftuqa Solihatur Rohmania.